Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Allah bagi kita umur panjang, mohon sudilah dan berkenan untuk mengundang saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Maya Haja. Semoga Allah tanpa bidin dan amin. Selanjutnya Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Faiz Hafizuddin. Dengan segala hormatnya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamilah yang menjadikan kamu daripada seorang laki-laki dan perempuan, yakni itu Adam dan Hawa, dan kamilah yang menjadikan kamu akan pelbagai bangsa dan keturunannya. Hikmahnya supaya kalian saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mengetahui dan maha teliti segala ilmu pengetahuannya. Shadaqallahu maulana azim. Yang kami hormati perwakilan KBRI Wakil Duta Besar Indonesia Ibu Rosi Wirona, dan inspektor ada balik lah, Tuan Azmi Haji Ripin, Ketua Kampung Batu 9 Kebun Baru, dan Bunyai Siti Aisyah Masduki Atallahu baqa'ah, dan sekalian ormas-ormas, ketua-ketua ormas yang kami tidak dapat sebut satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa hormat kami kepada mereka-mereka semua. Para hadirin, para hadirat, muslimin muslimat, saya pun ringkas saja lah, sudah di petang hari dah, sembayangan sahabu belum lagi. Dan terima kasih kepada Ustaz Selamat karena mengundang dalam acara halal bihalal, yang kalau tidak beri ceramah pun tak mengapa sebenarnya. Karena semua orang kita ni orang yang berilmu, semua orang yang mengetahui dah semuanya. Halal bihalal ni kalau di Malaysia belum terkenal istilah halal bihalal. Di Indonesia, kalau di Malaysia ni open house lah, open house. Kalau di Indonesia kami bihalal bihalal.
Tapi kalau di Kelantan, negeri asal saya, ada istilah yang hampir sama dengan halal bihalal. Tapi tak ada acara begini. Tapi ketika bersalaman, halal berala. Hampir sama. Kalau permaafan tu halal berala deh, halal berala. Artinya hampir sama. Halal berala itu mana halal bihalal. Jadi saling memaaf, bukan halal apa haram halal itu tidaklah. Karena halal, kalau kita pelajari halal, perkataan halal masdar daripada halla yahullu, ya. Summiya halalu halalan lin hilali aqdil hazri anhu. Dinamakan halal itu ialah halal kerana merungkaikan akad ikatan yang haram, ya. Ataupun dinamakan juga halal sudah mau berangkat, ma tanhallu bihi nafsu, perkara yang menenangkan dengan dia oleh jiwa, ya. Jiwa kita jadi tenang. Jadi masuk halal bihalal itu berangkatnya gitu, ya. Kita saling memaaf, saling mengampuni, saling memohon maaf dan saling memberi kemaafan supaya jiwa-jiwa kita tenang, ya, tidak terbeban dengan rasa benci, rasa dendam dan sebagainya. Para hadirin sekalian, muslim muslimat, ayat yang saya baca tadi sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, kalau kita mengaji ilmu usul tafsir, kebiasaan ayat yang bermula dengan ya ayyuhan nas itu bicaranya tentang mu'taqadat atau dipanggil aqaid, usul di dalam agama. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah mempercayai, sudah membenar, maka ayat-ayat tersebut kebiasaannya membicarakan tentang furu', tentang cabang di dalam agama. Jadi ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala suruh ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka kalau kita rasa diri kita itu ialah manusia, bukan lembu, bukan kerbau, bukan toyol, bukan pocong, maka kita kena ambil perhatian. Karena saya manusia, Allah Ta'ala suruh ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka aku sebagai manusia nak dengar apa yang Allah Ta'ala mahu bicarakan. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu semua wahai manusia, yang mana kamu tidak akan disebut-sebut dan kamu tidak akan dikenal kalau tidak kami yang jadikan kamu. Nah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Adakah tidak datang di atas manusia itu pada waktu ketika mana mereka itu tidak disebut, tidak dikenal. Artinya kita ini bukan siapa-siapa pun kalau tanpa Allah yang menjadikan. Jadi penciptaan kita daripada tidak ada kepada ada dan sebagai manusia ialah satu anugerah yang sangat besar. Karena kita kalau tidak ada sekarang ini, siapa yang menyebut tentang kita? Tidak ada orang yang kenal kita. Tidak ada orang yang mengingati kita. Tidak ada orang yang menyebut nama kita. Dan itu telah berlaku pada masa sebelum Allah Ta'ala jadikan kita. Kan gitu? Sebelum Allah jadikan kita, ribu-ribuan tahun yang dahulu, kita tidak disebut, kita tidak dikenal, dan tidak ada siapa yang mengenali kita. Inna khalaqnakum, inna khalaqnal insana min nutfah. Kamilah yang menjadikan kamu daripada setitis mani yang hina, yang tidak ada apa-apa kemuliaannya, yang kalau ada di pakaian kita, kita rasa jijik, kita rasa meluat dan sebagainya. Hikmahnya nabtali, kami uji manusia dengan berbagai ujian
sama ada susah, senang, kaya, miskin, dan apa sahaja yang saling berlawanan, itu adalah ujian Allah kepada kita manusia untuk kita benar-benar berusaha menjadi hamba sebaik-baik hamba di pandangan Allah. Tetapi Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia asal muasalnya min zakarin wa untha, daripada seorang lelaki dan perempuan. Itu siapakah laki-laki tersebut dan perempuan tersebut? Sepakat, seluruh umat manusia bersepakat bahawasanya manusia laki-laki dan perempuan tersebut ialah Adam dan Hawa. Nah, tanyalah orang Cina ke orang India ke orang Arab, orang Melayu, orang Jawa, orang Madura, orang apa suku kau, senang-senang kita daripada tu Adam, Nek Hawa, senang. Nak bing keturunan macam punya tadi. Tak tahu keturunan siapa. Kita itu Adam, Nek Hawa, selesai. Kita keturunan itu Adam, Nek Hawa. Dan tidak ada siapapun di kalangan mana-mana bangsa yang boleh mengklaim tu Adam, Nek Hawa tu ialah bangsa dia. Ada Adam, Hawa Melayu. Oh ya, ada Adam dan Hawa tu Cina. Oh tidak. Tak tahu apa bangsa, apa bahasanya. Tapi sepakat atuk dan nenek kita yang pertama ialah tu Adam dan Hawa. Habis itu karena apa hidung saya pesek begini, hidung awak mancung, kulit saya gelap, kulit awak putih, mata saya bulat, mata awak sepet dan sebagainya. Waja'alnakum, kamilah yang merubahkan kamu. Itu dalam bahasa Arab. Kalau terjemahan bahasa Melayu kita ini semuanya menjadi, mencipta sama. Tapi i'tibar di dalam bahasa Arabnya ada perbezaan makna. Khalaqa, ja'ala, fatara dan sebagainya, itu ada i'tibar perbezaan sedikit makna. Kalau terjemahnya menjadi, mencipta, mengada, ya. Tapi kalau khalaqa artinya menjadikan daripada tidak ada kepada ada. Nah itu. Kalau ja'ala menjadikan juga, menciptakan juga, tetapi dengan makna sayruratus syai', merubahkan sesuatu. Wa ja'ala, dan kamilah yang merubahkan kalian. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kamilah yang merubahkan rupa-rupa kalian kepada pelbagai bangsa, pelbagai keturunan, pelbagai qabilah, pelbagai etnik, suku dan kaumnya. Apakah hikmah Allah Ta'ala buat seperti ini? Hikmahnya ialah lita'arufu. Nah, nimanya minitlatis sabab wa iradati musabab. Lita'arufu, supaya kalian saling mencintai, berkasih sayang, kasih mengasihi. Itu. Nah, sebab itu bagus ada persatuan, ikatan kasih. Nah, karena memang hikmah kita dijadikan ini untuk saling berkasih sayang, bukan saling menindas, saling menyombong, saling resis, istilahnya resis. Nah, aku keturunan ini, aku bangsa ini, aku keturunan pendekar itu, hulu balang ini, Cik Wan Tengku Said Habib apa, aku lebih mulia, kalian tidak sesuai untuk bersama-sama dengan aku. Bukan itu hikmah Allah jadikan kita. Nah, apapun sukunya, bangsanya, keturunan siapapun itu, hikmahnya supaya saling berkasih sayang. Kalau sudah hikmahnya saling berkasih sayang, berarti untuk mendapat kasih sayang mesti saling mengenali. Nah, maka program-program seperti ini sangat bagus. Nah, yang tidak kenal jadi kenal. Bila sudah kenal, maka adalah rasa kasih, rasa sayang.
Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu thamarah. Pokoknya ialah kenal, maka barulah ada buah-buahan daripada pokoknya ialah mahabbah, itu kasih sayang. Jadi saya ni agak susah apabila diundang ceramah dengan dengan sahabat-sahabat daripada Indonesia, karena saya rasa saya nak kecek lagu mana. Orang kata nak kecek nak ceramah lagu mana, macam mana saya nak berceramah, bahasa takut tak faham. Tapi saya pernah diundang oleh Kiai Ali Badri di Pasuruan untuk hadir haul ayahanda dia dan haul Wali Songo. Ketika itu ada Maulidur Rasul di awal, ada Maulidur Rasul di pondok Kiai Abdullah Munif Ma'ruf di Pasuruan juga. Kita hadir itu sebagai tetamu, duyuh, tamu saja, bukan untuk ceramah. Tapi selesai mau'izah hasanah daripada Kiai Marzuki Mustamar, kalau tak silap masa itu, tiba-tiba Kiai Abdullah suruh saya naik pula bagi mau'izah hasanah. Sudah saya tak boleh berbahasa baku, saya Kelantan, saya ni pekat. Kemana saja saya kecek kata, hatta ke Mesir pun lekat bahasa Kelantan ni susah. Orang Arab kata ambil alhamdulillah khair tamam. Enta. Ya enta. Kalau bahasa Kelantan tu gitu. Sehat tak? Alhamdulillah sehat. Mumu. Lemo. Kawan sehat. Jadi cara Kelantan tu susah nak diubah. Walaupun pondok di Selangor, kuliahnya banyak ceramah di Selangor, di Kuala Lumpur, tapi tetap logat Kelantan tu susah nak diubah. Tapi dia paksa, saya pun terpaksa naik. Dan bila berceramah, sudahlah saya terpaksa jujur, saya tak pandai bercakap bahasa baku. Saya boleh berceramah dalam logat Kelantan. Boleh? Bisa ya. Cocok, faham? Peher dia kata, sudah. Aduh, jadi bila kita saling mengenal, maka ada rasa tahu kasih sayang. Maka kita itu tidak ada lagi rasa sombong, takabur dalam jiwa kita. Karena soal kemuliaan itu bukan soal keturunan, soal bangsa, suku, kaum, tidak. Di pandangan Allah semua kita sama saja, hambanya, makhluknya. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Itulah kemuliaan yang hakiki. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Artinya yang paling imtithal awamirihi wajtinabun nawahi, yang paling menjunjung titah perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka karena itu kemuliaan di dalam Islam, kemuliaan yang hakiki ialah kemuliaan takwa. Lalu bagaimana kita nak mencapai kemuliaan takwa? Menjunjung, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kalau tanpa ilmu. Yang itu. Ini yang Allah Ta'ala suruh, ini yang Allah Ta'ala kata. Bagaimana kita nak mendatangi apa yang Allah Ta'ala suruh, sebagaimana yang diperintah oleh Allah, ya'ti biha 'alal wajhil ma'mur bih, dan menjauhi larangan Allah sebagaimana yang diperintah oleh Allah kalau tanpa ilmu. Maka kemuliaan yang mencapai kepada kemuliaan hakiki takwa, yaitu kemuliaan ilmu, itu juga kemuliaan di dalam Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kemuliaan ilmu, kemuliaan wasilah, kemuliaan wasithah, kemuliaan perantaraan anak tangga untuk mencapai kemuliaan hakiki, kemuliaan maksud maqasid, yaitu takwa Allah. Maka sebab itu kalau ada orang yang mengatakan belajar dengan seseorang yang berketurunan itu dan ini, yang bodoh sekalipun, menyamai atau lebih baik daripada belajar dengan kiai yang alim 70 orang, 50 orang, berapa orang, itu kata-kata untuk memperbodohkan umat, untuk melahirkan umat yang bodoh, yang tak perlu mengaji, yang tak perlu belajar. Cukup
cium tangan bolak-balik, cium kaki bolak-balik, membongkok, kemudian takbir, Allahu Akbar, selesai, tanpa mengetahui ilmu tauhidnya bagaimana, ilmu tasawufnya bagaimana, ilmu fiqhnya bagaimana, hanya dengan semangat menjunjung kejahilan seorang yang dikatakan keturunan yang mulia-mulia. Ini statement yang kita tidak boleh terima. Kalau ada di kalangan kita yang boleh terima, wallahu a'lam, saya tidak bersependapat seperti itu. Mesti ditentang sehabis-habisnya. Karena kemuliaan di dalam Islam ialah kemuliaan ilmu sebagai wasilah perantaraan untuk mencapai kemuliaan hakiki, ialah kemuliaan taqwa Allah. Itu kalau ada ilmu tapi tidak beramal, atau beramal tapi tidak ikhlas, maka binasa juga agama. Kan gitu. An-nasu halaku illa al-alim. Manusia itu binasa agamanya melainkan orang alim. Orang alim ini bukan seperti saya. Orang alim ini ialah orang yang manit tasofa bin ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Artinya ilmu dengan zat tubuhnya ialah seperti sifat dengan zat, tidak boleh bercerai tangga. Yang gitu. Seperti songkok dengan hitam, itu bukan benda yang sama. Songkok zat, hitam sifat. Kalau hitam ialah songkok, setiap hitam itu ialah songkok, jadi banyak songkok. Ni hitam songkok, ini pun hitam songkok, ini kunci ini pun hitam songkok. Bukan hitam warna, yakni sifat. Songkok tu zat, handphone tu zat. Maka kalau ilmu sudah menjadi sifat bagi seorang, bercakapnya ilmu, diamnya ilmu, berjalannya ilmu, duduknya ilmu, tidurnya ilmu, semuanya ilmu. Kalau macam saya ni bercakap saja nampak macam berilmu. Ketika bercakap saja nampak macam berilmu, nanti kalau jumpa di shopping kompleks sudah tak seperti orang berilmu. Itu maaf sajalah, karena saya memang bukan orang alim. Orang alim ni orang yang bersifat dengan ilmu. Maka sebab itu kita disuruh bersuhbah, berguru, bersuhbah, bersahabat dengan ahlul ilmi. Supaya kita boleh mencontohi, bukan hanya mengaji di kita, tetapi praktikalnya terus. Sebaliknya orang yang berilmu, dikatakan berilmu, tidak beramal juga celaka agamanya. Wal alimuna halaku, orang yang alim juga binasa agamanya. Illal amilun, melainkan orang alim yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Begitu orang yang alim dan beramal dengan ilmu, tetap juga binasa agamanya kalau tidak ikhlas di dalam amalnya. Wal amiluna halaku illa mukhlisun. Jadi ikhlas inilah yang paling susah, karena dia bukan ilmu tajwid, bukan ilmu riayati makharijil huruf, membetulkan bacaan. Ikhlas, masya Allah, makhrajnya tepat. Bukan ilmu itu. Maka dia ada automatic ikhlas, tidak. Ikhlas ini ilmu tasawuf, ilmu bicara tentang batin hati, jiwa, yang mana sebenar-benar diri kita manusia, komponen yang terhimpun di antara jasad dengan ruh. Kalau jasad urusannya zahir, maka ruh urusan batin. Maka ruh itulah sebenar-benar hakikat bagi manusia. Karena semata-mata boleh bergerak, berjalan, minum, makan, itu binatang pun boleh. Betul? Lembu minum, lembu makan, lembu berbini, beranak, lembu tidur di kandang. Jadi kita kalau sebatas itu saja manusia, Allah tak ada bezanya dengan lembu. Maka bezanya kita dengan lembu, dengan kerbau, dengan binatang, kerana ruh tadi itu mesti diisi dengan ilmu. Maka kerana itu kata sabda Nabi, laulal ilm kana an-nasu kal bahar. Kata Hasanul Basri, laulal ulama kana an-nasu kal bahar. Kalau tanpa ulama,
Karena ilmu itu ialah pusaka yang diwarisi oleh para ahlul waris anbiya, itu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau tanpa ulama, kalau tidak adanya ulama, pasti manusia itu seperti binatang saja. Maka karena itu jangan tinggal ulama. Dimanapun kita berada, mesti kita belajar pada